nggak bisa kalau dicicil atau kayak apa itu nggak bisa. Kalau panjang itu harus bayar 15.000. Siap. Nanti kalau kurang tambah, kalau sisa kembalikan. Jadi proses awalnya itu sebenarnya abang setelah dari registrasi pos ini ya? Atau bagaimana? Dari ini kan habis tahap registrasi posnya bang. Ini kan legalisir pos. Oh, registrasi pos yang mau saya. Legalisir pos ini bukti. Nanti kalau ini dijadikan bukti, semua bukti yang masuk di pengadilan itu wajib. Wajib, artinya diketahui. Ini pajak. Oh pajak. Ini pajak. Pajak dari. Pajak dari. Surat itu. Ini. Jadi misalkan orang bikin surat pernyataan ya, itu tanpa meterai, itu tetap sah. Misalkan masuk ke pengadilan, nggak pakai meterai, tinggal di meterai ulangnya. Tetap sah. Fungsinya meterai itu tuh buat ngajekin lembaran ini, bukan sebagai bukti sah atau tidaknya itu enggak. Pajak ya. Pajak. Jadi meterai itu sebenarnya pajak surat, pajak dokumen. Pajak dokumen. Jadi misalkan kwitansi ada meterai itu sah-sah saja. Misalkan kalau masuk ke pengadilan baru di pemeteraian ulang. Ini kan pemeteraian ulang. Siap bang. Nah ini tuh buat memajukan kertas ini, dokumen ini. Jadi semua bukti yang masuk di pengadilan itu wajib. Kena pajak. Siap. Betul. Ya paham. Makanya ini belum didaftar, ini kan masih legalisir. Daftar itu nanti saya masukkan pakai user, saya buatkan user account. Dan nanti ketika didaftar itu baru muncullah itu biaya pendaftaran. Karena ini pihaknya banyak, otomatis kemungkinannya itu juga banyak biaya yang dikeluarkan. Ini kan penggugatnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 6, 7, 11. Nah ini itu nanti PNBP, penerimaan negara bukan pajak buat panggilan 11 orang ini itu 110. PNBP-nya sudah 110. Siap. 120, 130, terus ini 100. Ini gambaran yang aja ya Pak kasar. Iya, gambar kasar ya. Biar kami paham juga Pak Watnya, kami biar bisa persiapan begitu Mas ya. Ya bisa saya catatkan dikit. Ini gambaran kasar. Misalkan PNBP untuk 11 penggugat ya, kurang lebih ya. 11 penggugat PNBP panggilan pertama ya. Itu ada prosedur yang harus dibuat di luar dari 3 juta itu, 3.100.000 itu. Ya itu rincian. Iya rincian. Rincian itu kan ini gambaran kasar Pak. Iya. Nanti gambaran kasar karena saya harus input ke sistem kan. Iya. Jadi panjer ini sesuai dengan sistem kita masukkan, tapi ini kurang lebihnya panjer yang harus dibayar pertama kurang lebihnya segitu. Iya. Jadi untuk awal itu 3.100.000 ya tadi Pak ya. 3.150.000 ya kalau salah ya. Ya, kalau kasus kita ya, itu kira-kira itu seperti yang kemarin ya, keuangannya 2 juta saya lebih. lihat karena ini lebih sedikit, kayaknya lebih murah karena biasanya biaya yang mahal itu ke pemanggilan target, pemanggilan oknumnya tergugat ini. Karena kemarin tergugatnya ada 6, ini kan cuma 2. Makanya jadi bisa lebih dengan itu. Lebih murah. Ya coba biar ke kelas dulu. Kasih gambaran dulu biar paham kita. Kasih video, disuruh taruh nih. Di para penggugat itu disuruh taruh nih. Memang saya belum buatkan itu. Ya tadi kan. Setelah
kami semua bahwa itu insya Allah mungkin di situ kita bisa sharing sama emasnya. Pokoknya ada apa-apa kita bertanya saja biar paham prosedur anunya tuh, perjalanan ini kasusnya seperti apa Tapi mereka tidak menerima kasus, tapi sidangnya memang pendaftaran itu kira-kira di Lebaran ya. Ya kan masuk sekarang juga pasti Iya. sidangnya setelah ada Pak Wakil juga nanti tanggal 22 itu udah keluar. Oh, udah balik ke Jawa. Makanya kan iya udah balik. Iya. Tapi karena Pak Wakil ambilnya yang sebelum Lebaran, Pak Ketua otomatis ambilnya yang setelah Lebaran. Oh, Iya. begitu. Jadi Sifatnya. iya nggak bisa Nggak bisa bareng kan? Ya betul. Tapi berangkatnya tetap Pak Ketua sebelum Lebaran juga. Tapi nanti pas hari pertama masuk setelah Lebaran itu Pak Wakil sudah di sini. Oh, duluan. Pak Wakil duluan. Pak Ketua itu kan baru cutinya berlaku setelah Lebaran. Tapi pulangnya tetap sebelum Lebaran. Siap. Jadi memang kita yang cuti sebelum Lebaran itu ke 3 orang, termasuk saya yang sebelum. Oh, termasuk abangnya kenanya juga ya? Oh, satu kantor itu dan nanti yang setelah juga 3 orang. Iya. Tapi yang lain udah pada balik ya? Iya, Yang lain-lain ini? iya. Yang Dia sakit, ya. banyak sakit. Terus Oh, kemarin siap. kita ada pindah 3 orang. Gak ada gantinya. Keluar 3 gak ada gantinya. Pindah ke Ada yang dibutuhin nggak kira-kira, abang? Ada yang dibutuhin kira-kira lowongan kerjain yang 3 ini? 3 itu. Ini bagian apa? Ini bagian admin. Iya, tapi kan kita kan modelnya pegawai di sini kan misalnya di sini kurang terus kita pengajuan ke Kupang nanti pengajuan ke Jakarta diajukan untuk Menteri 4RB PPKM buat usul penambahan PNS mekanismenya lama. Makanya kayak kehidupan Indra itu tahun ini Desember besok pensiun. Jadi soalnya ada keluarga, ada pangkat saudara tuh yang di sini kemarin ngelamar, dia bilang jurusan ini juga tata hukum juga, keluaran dari pondok Sukorejo itu, abang. Iya. Tapi kita bisa buka sendiri gitu enggak? Oh, nggak bisa. Lokasinya mah sepanjang gitu ya. Kan secara nasional itu seleksi PNS secara nasional kayak saja itu. Walaupun seleksi penerimaan karyawan baru. Karyawan di sini, tapi nanti seleksinya nasional. Jadi saya sama orang kejaksaan sama orang kementerian dulu dan itu ujiannya tahun. Jadi baru nanti nicknya terbitnya tahun sama bulannya baru. Kayak saya itu 2017 dan nanti itunya bagian saya orang kejaksaan orang 2017. Berarti tidak semua langsung ada ini bisa ngisi ya. Berarti harus lewat ini ya. Betul. Makanya kayak di daerah-daerah seperti sini itu misalkan ada pensiun itu kita pengajuan belum tentu langsung dapat tahun depannya. Makanya kita di sini banyak yang rangkap jabatan. Iya. Kayak saya itu banyak merangkap bendahara, merangkap untuk sementara waktu karena belum ada pengganti sahnya. Betul. Iya, Bang. Nanti rencana kasarnya bang nanti ketemu 3 juta ya tadi tuh ya? Oh enggak ya? Oh beda ya? Oh yang 3 ini yang hitungan 3 juta tadi tuh? Enggak, ini saya hitungan dulu. Oh hitungan yang ini dulu. Oh tapi memang 3 juta itu awal itu sudah pasti harus di awal itu ya? Iya tapi ini tidak sampai karena ini tergugatnya ini kan cuma itu dua.
dua ini eh, dua ini itu apa namanya 1 juta. Nah kan kemarin kan enam orang, Oh, tergugatnya 6, makanya kenapa habisnya banyak? Karena karena tergugatnya ini kan tergugatnya ada yang banyak. 6, terus dikali Iya. 5, dikali Ini yang bikin banyak ini tergugat. panggilannya, iya panggilannya. Panggilan. Iya. Oh. Kali 1 juta. Kali 100.000, kali panggilannya 100.000. 100.000. Siap. Jadi misalkan tergugatnya ada di sekitaran Wilayah Nyapu itu kan panggilannya kan 100.000. Oh ya kalau saya Nyapu, oh iya Sekitaran betul. Wilayah Nyapu. Dalam kota maksudnya. Nah ini kan udah 30 dikali 100.000, ini udah 3 juta. 3 juta. Nah kemarin 3 juta 140 itu buat pendaftaran PNBP itu. Jadi kalau ini nanti cuma 1.140 hitungan saya. Ya alhamdulillah baik sudah. Hitungan saya Artinya ini kasarnya itu kasarnya. 1.140. Siap bang. Oh ini kalkulasi rincian yang 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 abang kasih tahu dulunya tuh yang 3 juta lebih itu ya pendaftaran awal itu ya kurang lebih ya. Oh ini sudah ini rencanya ini kira-kira begitu gambarannya. 1 juta. Alhamdulillah kalau begitu ya artinya ya bisa agak sedikit diupayakan loh. Benar Pak, saya coba Coba dihitung kasar dulu. Bismillah. Alhamdulillah kalau ini. Ya Allah kasihan persoalannya teronggok lama. Ya itulah lagi-lagi ekonomi kita ini. Mas tanding nih. Ya kan enak jadi segar. Itu yang tahu di rumah kan alhamdulillah. Jangan jangan terlalu banyak nolak. Kalau sudah kasih ini pakai juga. Kalau bekas. Iya. Kita kasih asik toh. Kalau listrik 10 juta per bulan kan. Ini juga ini gila. Kalau ada 1.500.000. Ya. Enggak. 500. Sekalian sama rumah-rumah. Ini bisa bisa 400 500 bulan. Ya toh. Dia tahu ya. Besar ini. Mudah-mudahan kita serius udah sini barangnya modalnya. Insyaallah. Saya kan keuangan ini kemarin saya kendor keuangan. Iya paling tidak. Oh 1.250.000. Alhamdulillah. Ya ini yang harus Kita siapkan. Iya, yang pertama sih Pertama. di luar pemeriksaan setempat ya Pak ya. Siap. Di luar Siap. pemeriksaan setempat. Di luar Nanti pemeriksaan. biasanya misalkan ada pemeriksaan setempat terus uangnya kurang itu baru ada. Penambahan lagi. Ya. Nah, Ini itu ya kita disampaikan biasanya itu boncos itu memang di panggilan tergugatnya. oh ya tergugatnya. Karena emang di sistem ya nggak bisa kita rubah, memang sistem dari Jakarta kayak gitu. Memang tergugat itu harus dipanggil maksimalnya itu 5 kali. Oh ini 5 kali pemanggilan. Tapi nggak ada minimalnya. Oh nggak ada minimalnya, maksimalnya sudah pasti ada. Di sistem itu maksimal 5 kali. Tapi Jadi, minimalnya itu nggak bisa, ya, satu kali. Ya artinya kalau 5 kali itu kurang lebihnya, kalau 2 500 kan. ya bisa sekitar ya 1 jutaan 2 orang. Ini kan iya, karena 2 orang itu kan 1 juta. Betul, Kalau dia betul, dipanggil pertama langsung datang, otomatis kan cuma keluar 200.000 aja. Siap. Kalau panggilan pertama langsung datang kan cuma 200.000. Dan 5 kali itu misalkan dipanggil sekali ya datang, terus dipanggil lagi Pak, dipanggil lagi ya datang, terus kan nanti dipanggil lagi. Siap. Itu ya. Sabar bang, mengenai pertanyaan kedua setelah pembiayaan ini, rincian pembiayaan, kira-kira seperti apa kira-kira bang kalau kasus yang notabene-nya hak warisnya sudah keluar, lantas si tergugat ini masih ngeyel gitu loh.
apa biasanya yang terjadi gitu loh ya apa. Nanti kan masuk nih, Ya masuk ya siap karena masuk terus mediasi Pak. Ya. ya mediasi. Kalau dua-duanya datang kan mediasi, habis mediasi itu misalkan apa namanya tidak menemukan titik temu nih, Ya. Jadi mediasi tidak berhasil loh karena nggak ketemu. Mulai persidangan diperiksa. Ya. Diperiksa itu diperiksa perkara itu diperiksa diselidiki siapa memang yang sebenarnya Yang lebih besar kemungkinan untuk memiliki kan gitu. Jadi sistem di pengadilan itu begini, kita itu nggak bisa itu ya, maksudnya misalnya Ya. Kalau mereka di sebelah ini mau permisi saya potong dulu ya. Di sebelah ini yang tergugat ini satu, yang tergugat satu ini dia hanya megang berkas surat saja. Itu pertama. Yang kedua nggak punya berkas apa-apa, berkas kelurahan, kecamatan, nggak punya. Berkas kematian juga di kami. Dia tidak punya Pak. Nggak punya apa-apa karena Dia pegang karena tergugat sertifikat ini atas nama karena nenek kami yang sudah berpulang ini gitu. saya sampaikan dulu ya, pengadilan itu ada prinsipnya itu kalau saya selama sama sudah ini ya. Di pengadilan itu bukan orang yang betul itu yang dimenangkan. Siap. Bukan orang yang benar, bukan orang yang benar itu dimenangkan. Ya. Tapi orang yang bisa membuktikan itu yang dimenangkan. Orang yang bisa membuktikan. Orang yang bisa membuktikan. Yang bisa membuktikan yang sangat dekat. Iya. Iya. Misalnya si A sama si B ini bukan Paris ya. Iya. Bicara soal perceraian aja. Iya. Betul. Si A sama si B ini menikah. Iya. Yang laki-laki si A, B perempuan menikah. Siap. Terus itu si perempuan itu ternyata selingkuh. Siap. Ya betul. Tapi karena si A itu nggak mau menceraikan, otomatis saya tetap mau jadi suami kamu meskipun kamu selingkuh. Kalau kamu mau cerai, kamu urus saja sendiri perceraian. Itu contoh ya betul. Otomatis kan si perempuan karena menggugat. dia ingin menikah dengan selingkuhan, menggugat. Dia kan menggugat suaminya. Ketika menggugat suaminya itu dalil-dalil yang diajukan itu kan misalkan dikarang semua Pak. Padahal yang salah kan dia. Ternyata sidang nggak ngasih jalan itu. Karena si suami masih cinta itu kan dia datang. Saya nggak pengen menikah Pak gitu. Ya. Tapi karena emang dia yang selingkuh, dia yang pengen pisah gitu. Ya. Tapi disatukan itu nggak bisa Pak. Di pengadilan itu misalkan yang satu pengen selingkuh, yang satu pengen pisah, yang satu belum mau, nggak mau. Tapi tetap dipisah Pak, nggak mungkin nggak gitu. Ya. Karena kalau disatukan kasihan yang ada kan. Paham. Ketika kayak gitu kan, makanya yang benar itu tidak mungkin belum tentu dimenangkan. Tapi orang yang bisa membuktikan itu yang bisa dimenangkan. Makanya ketika ini putus, terus perkara itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap dan ada perlawanan. Ya. Tiba-tiba misalkan tergugatnya ini, namun bukti baru di kemudian hari setelah 6 bulan. Ya. Mereka mengajukan peninjauan kembali. Gitu. Ya, paham. Gitu. Jadi siapa yang di pengadilan itu bukan yang benar itu ya bukan yang benar tapi tapi siapa yang bisa membuktikan. Betul gitu. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Ya. Sudah nggak bisa nangkap. Karena orang ini akan maksa menguasain 50%. Awalnya nggak mau masalahnya Bang. Dia mau Ini kuasai non ini. Yang kuasai non di kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Dia mintanya itu setengah. Nah, Setengah dari harta itu. Sudah bukan cucu kandung.
hanya anak piara, dipiara saja. Iya. Itu pun dipiara nggak lewat pengadilan, nggak ada berkas pengadilannya. Nggak ada Pengangkatan, adopsi. nggak ada adopsi dari Ini yang megang non muslim, abang Katolik, istrinya pendeta beliau, sampai istrinya aja sekarang sampai jadi saja yang kedong-kedong kalau lihat kelakuan suaminya kayak begitu, gitu. Katolik yang ini, sedangkan surat yang dipegang itu nama muslim, cuma sertifikat aja. sertifikat aja. Sebenarnya kalau dia mau kemarin di kelurahan atau ke kecamatan, Iya. sampai pertemuannya sampai di perkenalan. Iya. Tapi saya Mediasi. dia sudah sampaikan Siap, tadi, siap. misalkan Betul. apa Pandangan-pandangan saja kan. jangan disampaikan. Oh iya, enggak. Tapi saya Ya, ini buat referensi buat kami saja, buat Nah. kami saja. kan saya kan cuma melihat ya kan itu Betul. melihat Hmm. melihat dulu ini 3 bulan jadi dari melihat itu kan saya kan jadi paham Iya, betul. bisa membuktikan itu ya. Kalau seperti permisi saya potong lagi, kalau seperti yang abang cerita tadi, seperti yang tadi itu, Iya. tetap mungkin pengadilan memberi jalan untuk cerai, tapi harta dan anak itu jatuhnya menangnya di sang suami. Itu nanti seperti itu. Jadi dia nggak bisa menangkan lagi istrinya. Dalam kasus ini tadi, kan istri yang pingin. Artinya istri yang pingin pisah. Kan dia bisa boleh nggak bisa disatuin lagi. Kan gitu kan meskipun suami pingin, nah, suami itu hanya bisa menangkan anak dan harta saja. Dia keluar kosong kalau sudah begitu. Meskipun dia dapat juga paling sekian persen saja karena anak ada di perwalian suami. Kan kalau kayak gitu kan sebenarnya kasus seperti itu kan yang benar itu kan ya laki-laki kok Pak. Ya, yang benar kan sudah jelas. Kan dia laki-laki yang baik gitu. Iya. Tapi kan karena Menangnya anak dengan harta tadi. nggak mau udahlah kalau kamu memang pengen Ya cerai. kan Sudah tidak apa sudah. tapi nggak apa-apa. Kamu yang membuktikan saya nggak perlu Iya. saksi gitu kan. Tapi pengadilan tidak bisa menangkan suami untuk menyatukan mereka karena si sang istri mau pisah. Nah, tetap pengadilan kasih, tapi menangnya di suami, anak dengan harta itu yang ada di dia. Istri bisa jadi keluar kosong atau hanya dapat sekian persen saja. Nah, karena Tidak dapat dia karena yang buat ulah. ya itu. Sama seperti sana ini, mereka yang buat ulah. Sebenarnya mereka itu dapat. Kita ini istilahnya Dapat kalau anak angkat itu kan dapatnya kan maksimal itu Iya. 1/3 Pak. iya. Ya, Maksimal itu maksimal. tapi permisi bang, ini 1/3 ketika dilandasi dasar hukum. Ya iya dong. Kalau nggak punya dasar hukum, Nah itu makanya kan yang saya sampaikan tadi. Kemarin bukan seperti siapa yang mengambil semua? enggak. Itu Itu kan kurang-kurangnya ini kan pribadi dia. dalam dia yang mengatur. dalam aturan kan kalau anak angkat itu kan maksimal itu udah itu 1/3. 1/3 ketika beliau bisa hadirkan dasar hukum tadi itu, kalau lewat kami lewat pengadilan yang kesada pengadilan atau apa adopsi harusnya iya. Harusnya ya, tapi ada beberapa itu mungkin memang Di approve yang ya itu saya itu memang anak angkat, saya yang merawat, ya. saya yang merawat sampai tua dan lain-lain. Tapi memang saya itu nggak diadopsi lewat PN, gitu. Ya, Diadopsi nggak diangkat lewat pengadilan negeri. Itu bisa juga itu Nah, bisa di itu, approve, tapi dia harus bisa membuktikan, harus membuktikan ya siap. berdasarkan saksi. Betul ya, kamu tinggal sama orang tua angkatmu itu dari kecil sampai merawat sampai meninggal enggak? Betul. Dia harus Iya. bisa membuktikan Dia itu. harus membuktikan itu dulu. Betul. Maksudnya kan enggak? Tapi paling kuat memang alat bukti itu surat, ya ini kayak Ya kayak ini tadi ini. yang di Ini yang paling kuat. itu kuat. Kuat sekali. Apalagi Dia sudah tidak dapat dari kecamatan, tidak ada. enggak ada. Karena dia udah mau buat seperti kita. Memang Dia mau buat seperti kita surat ini, kecamatan bilang kamu bukan anaknya. Iya. Mana bisa kamu bukan ahli warisnya karena bukan waris cucu langsung bisa gitu loh. dibuat di sini. Antara langsung masalahnya. Kalau dia mau buat seperti begitu, dia mungkin lebih banyak lagi. Cuma permisi abangnya kita ngomong sedikit aja. Ini hanya abang dan saya yang tahu. Iya. Cuma waktu kasus ini bergulir di PN, itulah kami kalah. Tidak. Ini sedikit saya ngomong sama Mas. Tapi lucunya nih Mas, saya sedikit begitu dong kita sharing ya. Karena kurang minimnya berkas dia tidak punya. Dia datangkan keluarganya, surat keluarganya dari Kedung Bulu. Dari mana? Dari kelurahan lain. Dari orang lain.
bukan tempat di mana lahan ini bersengketa. Nah, kan Kan lahan ini bersengketa kan di Kanatang. Saya kasih tahu dulu ya Pak. Saya kasih tahu. Jadi di PN itu tidak mereka tidak dimenangkan. Iya. Kasus waris itu kasus yang ribet. Kasus waris itu saya disclaimer dulu ya. Kasus waris itu kasus yang ribet. Betul. Kalau majelis hakim yang isi, perkara ini tidak diteruskan, tolak itu Pak. Iya. Ditolak. Ini kita pusing ini bukan sengketa kita. Nanti kita cari celah buat menolak. Oh, berarti ada istilah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nanti di apa di up lagi gitu loh. Dimajukan lagi bisa. Menunjukkan lagi bisa. Perkara itu ditolak, ya itu dimajukan lagi bisa. benar sudah apa kata mereka? Makanya kan Istilah NO ya? Betul. NO. NO itu kan ditolak. NO itu nggak ada menang, nggak ada yang kalah ya? Bukan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Iya. Tapi Draw dulu. dia nggak lengkap itu bisa Pak. Ya. Betul sih. Kurang bukti itu dia itu bisa. Kurang pihak dia itu bisa. Kurang pihak. Dia bilang itu kurang pihak. Nah itu dia itu kan alasan majelis saja. Maksudnya sebenarnya kurang pihak itu misalkan Bukan pihak yang persidangan kurang. itu ini kurang pihak, kamu bisa cari pihak ini enggak? Kalau bisa nanti itu aja diperbaiki, ada perbaikan. Oh, Hanya karena mereka itu, berarti saksi waktu itu. ya karena pada waktu itu kalau saya seperti Mas bilang, kasus ini sebenarnya sudah menang kemarin di PN ya, seperti gambaran dari adik tadi bicara sama kasus ini. Juga Coba enggak kalah di PN. nah itu Ini nggak kalah. Coba enggak kalah di PN. benar. Ya, hanya ya itulah. Saya pernah ketemu satu teman yang mungkin jadi kejaksaan. Berkas ini saya buka. Ini tidak kalah di PN ini dia bilang. Seperti yang abang ngomong tadi, ada ngomong tadi, Harusnya bahwa menang. sebenarnya mereka mengingin supaya ada tempat lain yang bisa mengangkat kembali ini persoalan. Nah, di sini tidak ada tempatnya ini. Jadi misal saya Begitu. gugatan itu diajukan ke PN. Yang ngajukan siapa Pak? Baru sebenarnya kemarin saya tidak mau ke PN terus terang. Hanya adik saya, Keluarga semua yang adik ya kan saya masih tidak paham tuh. Guru Ambar itu. Kalau PN itu kan yang apa namanya? Amarnya itu kan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Iya, betul. Ya, siap. Oh ya, saya masih ada. Iya. Ya itulah karena ketidakpahaman toh. Itu tidak bisa memutuskan masalah waris itu dia tidak bisa memutuskan Karena ketidakpahaman. terkecuali rampasan. Ya, Rampasan hak baru bisa mereka itu bisa memutuskan. anggaplah waktu Kalau itu, waris itu memang pengadilan negeri tidak memutuskan dia. anggaplah waktu itu orang tua itu pemahamannya belum sampai ke sana. Jadi mudah-mudah diombang-ambing waktu itu. Tapi kemarin itu masih terserah dari keluarga itu tidak ada bilang-bilang saya orang yang mengerti ataupun saya orang pintar ya. Tapi saya sudah bicara sama mereka waktu itu sebelum masuk PN. Ini urusan waris mewaris tidak boleh di pengadilan negeri. Kalau memang ada sengketa ataupun perampasan hak milik, nah ini memang sudah dirampas. Bukan. Dia tidak rampas ini loh. Yang dia rampas itu nama dari nenek kita tadi ini dia balik. Dikuasai. Dikuasai atas nama dia. Jadi Begitu. apa namanya? Iya. Misal ini, misal. Ini saya ibaratinnya yang itu aja ya, yang pernikahan ada perceraian. Iya. Yang laki-laki itu perempuan, itu dia mau perceraian. Ternyata gugatan yang diajukan itu kabur. Misalkan alamat suaminya tidak diketahui. Misalkan. Sudah dikasih alamat, tapi di sana ternyata suaminya nggak tinggal di situ, keluarganya juga nggak tinggal di situ. Siap. Diputus NO ini tidak dapat
Iya, ditolak dulu. Masih ada kekurangan berkas, kekurangan data lah, kekurangan informasi lah. Nggak bisa menjadi salah itu. Iya. Otomatis itu kan ditolak. Apakah itu kalah? Tidak. Ketika ditolak, terus dikasih masukan. Ibu selidiki dulu. Betul. Suami ibu itu tinggalnya sekarang saat ini itu di mana? Cari nanti setelah dapat ketemu alamatnya di mana. Gugatan ini diajukan lagi. Ya, gitu. Gitu kan maksud saya kan gitu kan. Artinya dibiarkan dulu megang sesuatu, dibiarkan dulu kasusnya ngambang begitu. Nanti siapa sudah yang bisa melengkapi itu, silakan gunakan. Betul. Siapa Bang? Kalau begitu berarti terima kasih banyak untuk informasinya. Berarti habis Lebaran kita ketemu ya. Habis Lebaran insya Allah ya. Ini gambaran kasar aja. Siap. Ya paling nggak kita masih bisa nafas lah, Abang. Masih bisa nafas nanti. Siap. Ya, Ibu silakan. Semuanya Bang ya. Assalamualaikum. Clear.